Bayangkan, setiap pagi kau bangun hanya untuk mendengar orang menghina dirimu. Kau dianggap tidak berguna, hanya karena tidak bekerja. Padahal kau pernah berdiri tegak, pernah disanjung, pernah mandiri. Sampai akhirnya, kau menemukan secercah cahaya dari tempat paling tak terduga, kamar mandi. Hai teman-teman, jika kamu pernah merasa diremehkan, atau kamu sedang terpuruk dan ingin bangkit, tetap tonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kamu tak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Karena mungkin, suatu hari, cerita ini bisa jadi cerita hidupmu sendiri. Dina menatap cermin kamar mandi dengan mata merah. Uap tipis memburamkan bayangannya. Lampu kuning tua menggantung di langit-langit, berpendar suram di ubin putih yang penuh bercak air. Suara tetes air menimpa lantai. Tik, tik, tik. Menghitung detik yang terasa panjang. Dina mengelus pipinya yang tampak lebih tirus dari biasanya. Rambutnya basah menempel di pelipis, seolah ikut menanggung beban yang sedang mencengkeram dadanya. Setiap sudut ruangan memantulkan kesunyian. Dan di tengah sunyi itu, hanya ada satu suara bergaung di kepalanya. Perempuan itu harus bisa menghasilkan uang. Jangan cuma numpang hidup. Kalimat itu keluar dari mulut Bu Sulastri, mertuanya, menjadi mantra pahit yang berputar tanpa henti. Setiap pagi, setiap malam, setiap kali Dina memejamkan mata. Padahal, beberapa tahun lalu, Dina adalah perempuan yang penuh senyum, penuh tawa. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan besar, disayang atasan, dipercaya menangani data penting. Teman-temannya selalu bilang ia cerdas, cekatan, dan paling pandai mengatur acara. Tapi sejak menikah dengan Andi, suaminya, ia memutuskan berhenti kerja. Bukan karena ia malas, tapi karena cintanya pada Andi begitu besar. Karena Andi memintanya, "Udahlah Din, nggak usah kerja. Nanti aku aja yang cari nafkah. Kamu cukup di rumah." Dina menurut. Ia pikir, begitulah wujud cinta. Rela melepaskan dunia kerjanya demi membangun rumah tangga, demi menjadi istri yang baik. Tapi takdir berkata lain. Perlahan, ia merasa terpenjara. Hari-harinya hanya diisi suara panci berdenting, piring beradu, sapu lantai yang menggesek keramik. Ia makin jarang berdandan, makin jarang tertawa. Lalu datanglah hari ketika Bu Sulastri pindah tinggal bersama mereka, setelah ayah Andi wafat. Sejak itu, rumah kecil mereka tak lagi senyap. Setiap sudut rumah menjadi saksi kata-kata tajam yang menusuk jantungnya. Dina teringat peristiwa semalam. Di meja makan, Bu Sulastri menatapnya dengan mata sempit penuh cemooh. "Kamu tahu nggak, Din? Di kampung, janda aja banyak yang jualan keliling. Masa kamu sehat-sehat di rumah nganggur aja? Malu aku sama tetangga." Suara sendok Bu Sulastri beradu keras di piring, seperti memukul palu vonis. Andi hanya duduk menunduk, tak bersuara. Dada Dina serasa diremas. Nafasnya pendek. Ia merasa kecil, kerdil, seolah tak layak duduk di meja makan itu. Sepanjang malam, Dina tak bisa tidur. Ia berbaring memunggungi Andi, matanya terbuka menatap tembok. Dalam gelap, ia mendengar detak jam berdetak seperti suara dentuman palu. Ia ingin berbicara pada Andi. Ia ingin bilang, "Aku sakit hati, Di. Aku malu dihina ibu terus." Tapi saat ia mulai membuka mulut, Andi hanya menepuk bahunya singkat. "Sudahlah, Din. Ibu memang cerewet. Jangan dimasukin ke hati." Selesai. Tak ada pelukan, tak ada kata menenangkan.
Hanya sunyi yang makin membesar di dadanya. Saat pagi menjelang, Dina duduk lagi di kamar mandi, di atas lantai dingin. Matanya masih sembab. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat siapa dirinya sebelum semua ini. Ia teringat wangi parfum yang dulu ia pakai ke kantor. Teringat meja kerjanya yang rapi. Teringat tawa teman-temannya saat makan siang bersama. Ia teringat betapa dulu ia punya harga diri. Ia teringat hari terakhirnya di kantor, saat ia pamit sambil menangis, dan teman-temannya menepuk punggungnya sambil berkata, "Kalau butuh apa-apa, kabarin ya, Din." Tapi kini, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Setiap langkah terasa salah. Tiap gerakan serba diawasi. Seolah menjadi menantu adalah gelar yang menuntut kesempurnaan. Dina merasa dirinya seperti hantu yang mondar-mandir di rumah. Tak terlihat, tak dianggap. Bahkan suaranya pun seperti tak pernah benar di mata Bu Sulastri. Kadang Dina ingin berteriak. Ingin berkata, "Aku ini manusia juga, Bu. Aku juga punya rasa sakit." Tapi kata-kata itu hanya terjebak di tenggorokannya. Tak pernah keluar. Pagi itu, Dina memutuskan mandi lebih lama. Air hangat mengalir, mengepul kabut tipis. Dina menutup mata, membiarkan air mengguyur kepalanya. Mungkin hanya di kamar mandi ia bisa menangis tanpa ada yang tahu. Tetes air menyamarkan isaknya. Kadang ia mencakar ubin dinding, menyalurkan marahnya. Air matanya jatuh bercampur air shower. Ia menahan suara, menggigit bibirnya. Tapi tetap saja isak tangisnya lolos. Karena sesungguhnya, hati yang terus disayat, pada akhirnya akan tumpah juga. Lalu, di sela tangisnya, muncul satu kalimat kecil di benaknya. "Aku nggak mau terus begini." Kalimat itu begitu pelan, nyaris tak terdengar, tapi cukup keras untuk menyalakan secercah harapan. Dina mengusap air matanya. Ia menatap cermin yang berembun. Pelan-pelan, ia menghapus kabut itu dengan telapak tangannya. Wajahnya muncul perlahan, mata sembab, tapi ada sedikit cahaya di sana. Mungkin aku harus melakukan sesuatu, walau dari kamar mandi sekalipun. Dina berdiri di kamar mandi lebih lama dari biasanya. Ia memperhatikan botol-botol sabun, sampo, dan lulur di rak. Wanginya samar memenuhi udara. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam sekian lama, Dina merasa ada sesuatu berdesir di dadanya. Rasa penasaran, rasa ingin mencoba. Ia belum tahu apa, tapi ia merasa mungkin inilah awalnya. Awal dari sebuah perjuangan panjang, yang kelak akan membawanya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suara panci berdenting keras pagi itu. Dina mengaduk sayur sop di dapur sambil berusaha menahan rasa mual yang tiba-tiba muncul. Entah kenapa, akhir-akhir ini tubuhnya lebih cepat lelah. Matanya masih sembab, sisa tangis semalam. Bau bawang putih, kaldu, dan daun bawang mengepul memenuhi dapur. Tapi baginya, pagi terasa dingin. Karena ia tahu, tak lama lagi, akan datang suara yang paling membuatnya ingin menghilang dari dunia ini, suara mertuanya. Benar saja, dari ruang tamu, terdengar Bu Sulastri memanggil keras. "Din, lama amat masaknya? Orang lain udah sarapan, kamu baru ngaduk-ngaduk doang." Nadanya tinggi, seolah tak sabar. Dina mengecilkan api kompor. Kedua tangannya menggenggam gagang sendok kayu begitu erat, sampai buku jarinya memutih. Dadanya berdegup cepat. Inilah yang selalu ia takutkan setiap pagi,
Saat ia harus menghadapi tatapan Bu Sulastri yang tajam dan ucapan yang selalu berhasil membuatnya merasa bukan siapa-siapa. Saat akhirnya ia membawa mangkuk sayur ke meja makan, Bu Sulastri langsung menatapnya dengan pandangan menilai. "Tuh lihat, Andi, istrimu itu kerjaannya di rumah aja. Tapi masa aja lambat? Apa susahnya sih? Kerja sedikit? Nggak malu apa kamu punya istri pengangguran? Di kampung, janda-janda aja jualan kue keliling. Masa dia sehat-sehat, nganggur terus?" Suara Bu Sulastri begitu keras, hingga terdengar jelas oleh tetangga di rumah sebelah. Dina nyaris menjatuhkan sendok. Kepalanya menunduk. Rambutnya jatuh menutupi sebagian wajah, menahan air mata yang sudah menggenang. Andi, yang duduk di sebelah Dina, hanya diam. Wajahnya kaku, tatapannya kosong. Ia mengaduk nasi di piringnya seolah sedang menghitung jumlah butirnya. Dina menoleh pelan ke arah suaminya, berharap sekilas saja ada pembelaan. Tapi Andi tetap tak bersuara, hanya menghela napas, kemudian meneguk air putih. Hati Dina terasa retak. Ia ingin mengguncang bahu Andi sambil berteriak, "Kenapa kamu diam saja? Aku istrimu." Tapi kata-kata itu hanya terkurung di dadanya. Suara Bu Sulastri masih terus menghantam. "Aku tuh malu. Din, nanti orang bilang apa? Masa anakku satu-satunya kerja keras, istrinya ongkang-ongkang kaki? Kamu pikir hidup ini cuma numpang makan?" Suara piring beradu keras. Dina terlonjak, tangannya bergetar, sendok jatuh ke lantai. Suara sendok memantul, nyaring, menambah rasa malu yang mencengkeram dada Dina. Perlahan ia jongkok, memungut sendok sambil menahan tangis. Di sudut matanya, ia melihat Andi tetap diam. Setelah sarapan, Dina berdiri mencuci piring. Suara gemericik air di wastafel seolah menenggelamkan hatinya yang kacau. Setiap buih sabun yang pecah di tangannya, seolah memecah pula sisa-sisa harga diri yang masih ia punya. Ia teringat masa lalu, saat ia begitu bangga mengayuh sepeda motor menuju kantornya. Rambut berkibar, memakai blus putih yang selalu disetrika rapi. Semua orang memanggilnya dengan nada hormat. "Mbak Dina, tolong bantu data ini ya." Tapi kini, ia hanya seorang perempuan yang dihina di rumah sendiri, hanya karena tak bekerja. Malamnya, Dina kembali duduk di lantai kamar mandi. Punggungnya bersandar ke dinding yang dingin. Lampu kuning temaram memantulkan bayangannya yang terlihat begitu rapuh. Tangisnya mengalir lagi. Ia menutupi mulut dengan tangan agar suaranya tak terdengar. Sejak Bu Sulastri tinggal di rumah, kamar mandi menjadi satu-satunya tempat Dina bisa bernapas. Tempat ia bisa menangis tanpa dicerca. Ia berbicara pada dirinya sendiri. "Sampai kapan aku mau kayak gini? Aku dulu bukan orang yang selemah ini." Namun setiap kali ia hendak bangkit, ingatan hinaan Bu Sulastri merontokkan kepercayaan dirinya lagi. Malam itu, Dina teringat jelas hari ketika ia melepas pekerjaannya. Hari terakhir ia di kantor. Semua rekan kerjanya memeluknya. "Kalau butuh apa-apa, kabarin ya, Din." Ia pulang dengan mata sembab, tapi hatinya yakin akan memulai babak baru yang indah bersama Andi. Tapi kini, ia merasa seolah hidupnya terjebak di ruang sempit bernama rumah tangga. Bukan karena ia tak mencintai Andi, tapi karena setiap hari, ia harus menelan rasa malu, merasa tak dihargai, dan seolah hanya menjadi beban. Tiba-tiba, di sela isak tangisnya, matanya tertuju pada rak kamar mandi. Deretan botol sabun cair,
sampo, dan lulur berdiri berbaris. Dina meraih salah satu botol lulur beraroma kopi. Ia membuka tutupnya, mencium aromanya yang harum dan hangat. Seketika ada kilasan memori masa lalu. Saat ia masih punya cukup uang untuk pergi ke salon bersama teman-temannya. Saat ia merasa cantik. Saat orang memujinya. Dina terdiam lama. Tiba-tiba terlintas di kepalanya. Bagaimana kalau aku bikin lulur sendiri? Siapa tahu, aku bisa jualan. Dina menatap botol lulur itu lama sekali, seolah sedang memegang kunci yang bisa membukakan pintu kebebasannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu sangat lama, matanya berbinar. Ada rasa penasaran, rasa ingin mencoba. Ia menggenggam botol itu begitu erat. Aku nggak boleh terus jadi orang yang hanya diam dan menangis. Kalau aku nggak bisa kerja di luar, aku bisa mulai sesuatu di rumah. Walau dari kamar mandi sekalipun. Malam itu, di ruang sekecil kamar mandi, sebuah tekad lahir dalam diam. Tekad seorang perempuan yang tak lagi mau dipandang rendah. Malam itu, setelah Bu Sulastri tidur, Dina duduk di ujung ranjang sambil menatap ponselnya. Tangannya gemetar, jari-jarinya dingin. Ia membuka aplikasi YouTube, mengetik perlahan, cara membuat lulur homemade. Ratusan video muncul. Dina terpaku. Ada yang mengajarkan cara mencampur kopi dengan minyak kelapa. Ada yang memakai gula, garam, bahkan bubuk coklat. Ia menonton satu persatu dengan mata berbinar, seolah sedang menemukan harta karun. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dina merasa ada sesuatu yang bisa membuatnya bangkit. Setiap menit video terasa seperti petunjuk jalan menuju kebebasan. Dina mencatat setiap bahan, takaran, cara menyimpan produk, bahkan cara memotret produk agar terlihat cantik. Sesekali ia berhenti, memejamkan mata, menahan isak. Karena di antara rasa bersemangat itu, muncul rasa takut. Takut gagal. Takut diejek lagi. Takut malah makin dipermalukan. Tapi suara kecil dalam dirinya kembali berbisik. Kalau nggak dicoba, kamu akan terus begini, Din. Ia meremas jari-jarinya, menghapus air matanya, lalu melanjutkan mencatat. Besoknya, Dina pergi ke warung dekat rumah, pura-pura membeli kebutuhan dapur. Padahal diam-diam ia membeli kopi bubuk, minyak kelapa, gula pasir, dan botol plastik kecil. Ia memasukkan belanjaan itu ke kantong belanja besar, lalu pulang dengan langkah cepat. Sampai di rumah, ia segera menyembunyikan semua bahan itu di bawah wastafel kamar mandi. Rasanya seperti seorang agen rahasia yang menyimpan senjata. Hatinya berdegup kencang. Karena ia tahu, jika Bu Sulastri tahu, pasti akan ada perang mulut yang lebih hebat. Malam itu, Dina mengunci pintu kamar mandi. Ia duduk bersila di lantai keramik. Udara lembab membuat rambutnya menempel di pelipis. Dengan penuh hati-hati, ia menuangkan kopi bubuk ke dalam mangkuk plastik, mencampurnya dengan minyak kelapa. Tangannya bergetar. Aroma kopi menguar ke seluruh ruangan. Dina menatap campuran itu lama sekali. Ia mencelupkan ujung jarinya, mengusapkannya ke punggung tangan. Rasanya lembut, wanginya menenangkan. Seolah di setiap bulir kopi, ada serpihan harga dirinya yang mulai pulih. Dina teringat hari-hari dulu saat ia bisa pergi ke salon kapan saja. Duduk di kursi empuk, memejamkan mata sambil dipijat pundaknya. Kini, kamar mandi sempit ini menjadi salonnya sendiri. Ia menutup mata, membiarkan wangi kopi menenangkannya. Kalau ini berhasil,
Aku akan punya penghasilan lagi. Aku bisa buktikan aku bukan cuma beban. Suara Bu Sulastri yang dulu terdengar seperti pisau, kini terdengar seperti cambuk yang membuatnya ingin berlari lebih cepat. Malam itu, jam hampir menunjukkan pukul 2 dini hari. Dina masih di kamar mandi, mencampur adonan lulur. Tangan dan bajunya belepotan minyak kelapa. Tapi senyumnya tak pernah surut. Ia menyiapkan beberapa botol kecil, mengisi masing-masing botol dengan scrub kopi yang baru ia racik. Dina menempeli botol itu dengan label yang ia cetak sendiri dari printer bekas Andi. Tulisan di label sederhana sekali, Dina Es Coffee Scrub buatan Homemade. Melihat deretan botol kecil itu, Dina meneteskan air mata. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena ia merasa hidupnya kembali punya tujuan. Esok paginya, setelah rumah sepi, Dina diam-diam memotret botol-botol scrub itu di lantai kamar mandi. Ia memanfaatkan cahaya matahari yang menyelinap dari lubang ventilasi, lalu mengunggah foto itu ke Instagram Story. Tulisannya singkat, penuh rasa takut. Bismillah, mulai jualan scrub kopi Homemade. Siapa tahu ada yang mau coba. Jari-jarinya gemetar saat menekan tombol post. Setelah itu ia duduk lama di lantai. Napasnya tersengal. Jantungnya berdebar kencang seolah baru saja melompat dari tebing. Hampir 2 jam tak ada satupun pesan masuk. Dina merasa ingin menangis. Ia menatap ponselnya setiap detik, berharap ada notifikasi. Namun layar tetap sunyi. Sampai akhirnya muncul pesan dari akun bernama Sari. Din, lulurnya berapa? Aku mau 2. Dina menutup mulutnya, menahan suara tangis yang melonjak di dadanya. Tangannya bergetar saat membalas pesan Sari. 2 botol mungkin terdengar kecil, tapi bagi Dina, itu terasa seperti sebuah dunia yang terbuka. Dunia di mana ia tak lagi hanya seorang menantu yang diolok-olok. Malamnya, Dina kembali bekerja di kamar mandi. Ia meracik lulur kopi, mencuci botol-botol, mengeringkannya satu persatu. Tangannya lecet, punggungnya sakit, namun ia tak merasa lelah. Di setiap tetes minyak kelapa, ia menanamkan doa. Ia membayangkan suatu hari ia punya penghasilan sendiri, bisa membeli sesuatu dengan uangnya sendiri. Bisa berdiri tegak di hadapan Bu Sulastri dan berkata, "Aku bukan pengangguran, Bu. Aku perempuan yang bisa berdiri di kakiku sendiri." Saat menutup botol terakhir, Dina menatap barisan botol scrub yang berjajar rapi. Ia mengelus label botol sambil tersenyum, lalu menatap dirinya sendiri di cermin kamar mandi. Kali ini, ia tidak melihat perempuan yang kalah. Ia melihat sosok yang baru. Seorang perempuan dengan luka yang dalam, namun juga dengan tekad yang lebih keras daripada apapun. Dina berbisik pelan, "Ini baru awal, Din. Kamu pasti bisa." Malam berganti pagi. Sinar matahari menembus kisi-kisi ventilasi kamar mandi, menebar semburat emas ke lantai keramik. Dina membuka mata dengan rasa yang berbeda pagi itu. Entah kenapa, ada energi yang menyalakan seluruh raganya. Seolah semesta berbisik, hari ini akan berbeda. Ia memeluk botol scrub yang sudah terbungkus rapi. Aromanya masih semerbak kopi. Dina mendekatkan botol ke hidungnya, menarik napas dalam. Rasanya, ia sedang menghirup masa depannya sendiri. Selepas sarapan, Dina duduk di ruang tamu. Tangannya memegang ponsel. Detak jantungnya berdentum di telinga. Ia kembali membuka Instagram, mengecek story yang semalam ia unggah.
Jumlah viewers hanya sekitar 30 orang. Kecil, memang. Tapi di antara mereka, ada beberapa yang mengirim pesan bertanya, "Din, lulurnya bisa buat kulit sensitif nggak? Ada varian lain. Din, bisa cut nggak?" Dina membalas satu persatu, penuh hati-hati, takut salah kata. Tangannya gemetar saat mengetik. Namun setiap kali pesan masuk, rasanya seperti meneteskan embun ke tanah kering dalam hatinya. Pukul 10 pagi, Sari mengirim transferan untuk 2 botol scrub. Nilainya tak seberapa, tapi bagi Dina, itu seperti emas. Ia menatap notifikasi bank berulang kali, seolah takut itu hanya mimpi. Air matanya tumpah begitu saja, bukan karena sedih, tapi karena rasanya seperti orang yang baru saja diselamatkan dari tenggelam. Seolah ada tangan yang menariknya keluar dari dasar laut. Ia berbisik pelan, "Terima kasih, Tuhan." Setelah memastikan transferan masuk, Dina segera menyiapkan pesanan. Ia membungkus 2 botol scrub dengan plastik gelembung, menuliskan nama Sari dengan spidol hitam di kardus kecil. Tangannya menggigil, bukan karena takut, tapi karena bahagia. Ia memegang kardus itu lama, seolah sedang memeluk bayi. Lalu, ia mengirim pesan ke Sari, "Terima kasih banyak, ya. Semoga suka sama lulurnya." Saat hendak keluar rumah untuk mengirim paket, Dina melintasi ruang tamu. Bu Sulastri duduk di sofa, menatapnya dengan mata menyipit. "Din, kamu mau kemana bawa dus-dus begitu? Mau pindah rumah?" Nada suaranya sinis, menahan tawa. Dina terdiam. Kakinya seolah tertancap di lantai. Dalam beberapa detik, ia nyaris ingin kembali ke kamar. Namun tiba-tiba, ia mengingat betapa keras ia bekerja semalam. Ia mengingat tangisnya. Ia menegakkan punggungnya, lalu menjawab, "Mau kirim pesanan, Bu. Dina jual lulur homemade." Suaranya pelan, tapi cukup tegas. Bu Sulastri tertawa kecil. "Jual lulur? Halah. Siapa yang mau beli lulur bikinan kamu? Orang-orang sekarang cari yang merek terkenal. Din, bukan bikinan kamar mandi." Suaranya meninggi di akhir kalimat. Dina menunduk sesaat. Ada rasa panas menjalar ke wajahnya. Tapi kali ini, ia menahan tangisnya. Ia hanya menatap mata Bu Sulastri, lalu berkata, "Siapapun yang mau, Bu. Yang penting Dina mau usaha." Ia melangkah keluar rumah sambil memeluk kardus di dada. Setiap langkahnya terasa berat, tapi juga penuh keberanian. Siang itu, Dina berjalan kaki ke agen ekspedisi di ujung gang. Matahari terik membakar kulitnya. Peluh menetes di pelipis, tapi hatinya terasa ringan. Ia berdiri di antrean ekspedisi sambil menatap kardus pesanan Sari. Orang-orang di belakangnya melirik, bertanya-tanya apa yang Dina kirim. Namun Dina tidak peduli. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedang membawa sesuatu yang lahir dari jerih payahnya sendiri. 2 hari setelah paket dikirim, Dina menerima pesan panjang dari Sari. "Din, lulurmu enak banget. Kulit aku jadi halus. Kamu harus terus jualan. Ya, aku mau order lagi minggu depan." Dina membacanya berulang-ulang, sampai hafal setiap kata. Ia menutup ponsel, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menangis terisak. Namun kali ini, tangisnya adalah tangis bahagia. Tangis seorang perempuan yang menemukan sedikit demi sedikit harga dirinya kembali.
Sejak pesan Sari viral di akun Instagram pribadinya, mulai banyak orang yang bertanya pada Dina, "Din, lulurmu bisa untuk kulit kering? Bisa kirim ke Surabaya? Boleh dropship nggak?" Dina hampir tak percaya. Setiap pertanyaan membuatnya merasa hidup lagi. Ia mulai menuliskan daftar pesanan di buku kecil, menandai setiap nama pembeli dengan spidol merah. Kamar mandi kini berubah fungsi total. Dindingnya penuh tempelan sticky notes warna-warni berisi daftar pesanan. Udara lembab bercampur wangi kopi. Dina bekerja di sana setiap malam, seolah sedang menjaga harta karunnya. Suatu malam, saat tengah mengaduk lulur, Dina mendengar ketukan pintu kamar mandi. "Din, ngapain lama-lama di kamar mandi? Habisin air aja," bentak Bu Sulastri dari luar. Suaranya tinggi, penuh kecurigaan. Dina terkejut, hampir menumpahkan adonan lulur. Dadanya berdetak kencang. Namun ia menguatkan diri, membuka pintu sedikit, lalu menjawab dengan mata berkilat, "Sebentar, Bu. Dina lagi kerja." Untuk pertama kalinya, Dina mengucapkan kata "kerja" dengan penuh kebanggaan. Pagi itu, Dina bangun lebih awal. Matanya masih sedikit sembab, namun ada cahaya berbeda di sorotnya. Di rumah, aroma kopi menyeruak dari kamar mandi. Bukan karena sedang diseduh, melainkan dari puluhan botol lulur kopi yang kini memenuhi rak plastik. Kamar mandi yang dulunya hanya saksi air mata, kini berubah menjadi tempat paling Dina syukuri. Setiap botol scrub terasa seperti batu bata yang perlahan membangun kembali kepercayaan dirinya yang sempat runtuh. Dina merapikan jilbabnya, menatap cermin, dan berbisik pada dirinya sendiri, "Aku pasti bisa, Din. Kamu bukan orang yang tak berguna." Ruang tamu rumah Dina kini penuh dus-dus karton. Meja makan nyaris tak terlihat, tertutup plastik bubble wrap, gulungan selotip bening, dan stiker label dengan logo sederhana bertuliskan Dina S Coffee Scrub. Dina mencatat setiap pesanan di buku tulis kecil. Tangannya cepat, meski kadang gemetar kelelahan. Di sampingnya, ponsel terus berbunyi. Pesanan datang dari berbagai kota. Semarang, Surabaya, Medan, hingga Palembang. Ia bahkan mulai diminta menjadi narasumber di live Instagram seorang beauty influencer lokal. Dina tak habis pikir bagaimana bisa hidupnya berubah begitu drastis hanya dalam beberapa bulan. Suatu siang, Andi pulang lebih awal dari kantor. Ia berdiri di pintu, tertegun melihat dus-dus memenuhi rumah. Dina menoleh dan tersenyum kecil. "Maaf ya, Di, rumah berantakan." Andi menatap istrinya lama sekali. Matanya tampak berkilat. Ia mendekat, menggenggam tangan Dina. "Aku bangga sama kamu, Din. Maaf kalau aku selama ini terlalu diam." Suaranya serak. Dina tertegun. Air matanya langsung menetes. Hanya kalimat sederhana, tapi bagi Dina, rasanya seperti pintu besar yang selama ini tertutup akhirnya terbuka. Ia merasa dipeluk, meski Andi belum benar-benar merangkulnya. Malam itu, Dina menceritakan semuanya pada Andi. Tentang betapa ia sering menangis di kamar mandi. Tentang ketakutannya dihina Bu Sulastri. Tentang rasa hancur karena merasa tak berarti. Andi mendengarkan dengan serius, memegang tangan Dina sepanjang cerita. "Aku pikir kamu baik-baik saja, Din. Aku nggak pernah tahu kamu sampai segininya." Dina hanya mengangguk sambil mengusap air matanya. Rasanya sedikit lega, seolah beban besar di dadanya mulai terangkat.
Keesokan paginya, Bu Sulastri duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Dina baru saja selesai memotret batch terbaru lulur kopinya ketika Bu Sulastri berseru, "Din, sini deh. Ini ada yang upload lulurmu di grup arisan." Suaranya terdengar tak setajam biasanya. Dina mendekat perlahan. Di layar ponsel mertua, tampak foto seorang ibu rumah tangga memegang botol lulur dengan caption panjang, "Lulur Homemade ini enak banget. Wangi kopinya bikin rileks. Kulitku jadi halus. Bangga deh beli produk buatan sendiri. Siapapun harus coba." Komentar-komentar membanjir. Sebagian besar bertanya, "Beli di mana, Bu?" Bu Sulastri menoleh ke Dina. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar lembut. "Din, Ibu boleh bantu packing nggak?" Dunia seolah berhenti berputar bagi Dina. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Bu Sulastri, perempuan yang selama ini menjadi tembok paling tinggi di hidupnya, kini mengulurkan tangan. Dina hanya mampu mengangguk. Air matanya menetes deras. Tanpa sadar ia meraih tangan Bu Sulastri, menggenggamnya erat. "Boleh banget, Bu." Dina malah seneng. Sejak hari itu, suasana rumah berubah drastis. Bu Sulastri benar-benar membantu. Ia duduk di meja makan, menempel label pada botol lulur sambil sesekali mengomentari aromanya. Lulurmu wangi banget. Din, kulit ibu jadi halus. Loh." Tawa Bu Sulastri terdengar tulus. Kadang ia malah sibuk memasarkan produk ke grup arisan. Pesen sama aku aja. Aku admin resellernya Dina," kata Bu Sulastri, bangga. Dina sering menahan tawa melihat mertuanya begitu semangat. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Andi pun berubah. Kini, hampir setiap malam ia membantu Dina mengemas pesanan. Ia belajar cara bubble wrap, cara tempel stiker, bahkan ikut mencatat info C. Suatu malam, Andi berdiri di kamar mandi sambil memandangi botol-botol lulur berjejer rapi. "Aku nggak nyangka ya, Din. Dari kamar mandi begini, kamu bisa bikin bisnis sebesar ini." Dina menoleh, tersenyum. "Iya, Di. Dari kamar mandi yang dulu tempat aku nangis." Andi meraih bahu istrinya, memeluknya erat. "Aku bangga punya istri kayak kamu." Dina menangis lagi, tapi kali ini, tangisnya penuh rasa syukur. Bisnis lulur Dina terus berkembang. Ia mulai mempelajari bahan-bahan lain, menciptakan varian scrub green tea, coklat, bahkan mawar. Fotonya tersebar di akun beauty influencer, membuat pesanan makin membludak. Suatu hari, ia mendapat DM dari seorang pemilik spa terkenal yang ingin jadi distributor. Dina membaca pesan itu sambil menutup mulutnya, menahan isak haru. Semua ini dimulai hanya dari kamar mandi, dari air mata, dari rasa sakit yang ia ubah menjadi kekuatan. Kini, Dina bukan hanya seorang istri, bukan hanya seorang menantu. Ia adalah perempuan yang berhasil bangkit dari keterpurukan, yang membuktikan bahwa hinaan bisa menjadi batu loncatan, bahwa mimpi bisa dimulai bahkan dari tempat sekecil kamar mandi. Setiap malam sebelum tidur, Dina berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahnya yang kini lebih bersinar. Ia tersenyum, menatap bayangan dirinya, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, Din, karena kamu nggak menyerah." Dan untuk pertama kalinya, Dina benar-benar merasa utuh. Ia bukan lagi sekadar istri. Ia adalah dirinya sendiri.